compang-camping, seluruh tubuhnya membiru dan lebam. Alat vitalnya menganga, darah berjajaran di mana-mana berakhir di ujung tembok. Nunung berteriak histeris sambil berlari menggedor pintu kamar khusus. Adit yang baru bangun segera keluar dan mengunci pintu kembali. Ada apa sih Nung? Pagi-pagi sudah heboh, tanya Adit pura-pura heran. Nunung tidak menjawab, dia menuntun tangan Adit memasuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lintang Misteri dengan saya Gus Bidin. Bagi teman-teman Lintang Misteri yang saya muliakan, semoga kalian sehat selalu, murah rezeki dan panjang umur dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke. Semoga rezeki kalian selalu berkah dan barokah dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Lintang Misteri dapat kiriman cerita dari subscriber. Jadi ini diambil kisah nyata ya. Demi keamanan bersama kita samarkan nama, tempat, dan lokasi. Jadi ini kisah nyata seorang pelaku melakukan ritual pesugihan dengan berdua perjanjian pesugihan sampai rela mengorbankan dua anaknya perempuan sampai istrinya hampir mau dijadikan tumbal. Jadi semua keluarga mau hampir habis dijadikan, tapi sudah mengorbankan dua anak tersebut. Dan juga dari salah satu saudaranya, namanya sebut saja Mas Asep. Mas Asep ini dari kakaknya sang pelaku, anaknya juga jadi korban tumbal dari ritual si pelaku. Bagi teman-teman Lintang Misteri yang ingin kirim cerita untuk Lintang Misteri, boleh bisa kirim WhatsApp saya 085786407707. Makasih ya yang sudah mengirim cerita untuk Lintang Misteri, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman Lintang Misteri yang selalu setia. Semoga bisa diambil hikmahnya untuk semuanya, tapi ini bukan untuk tiru. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Yang penasaran ceritanya, kita simak. Tak perlu lama-lama lagi, Lintang Misteri antara ada dan tiada, mereka ada. Malam itu suasana di desa Kampung Karohon sangatlah sepi. Maklum saja karena memang desa itu desa yang sangat terpencil, bahkan belum terjamah oleh pembangunan pemerintah. Seperti listrik, jalan menuju desa pun belum terkena aspal, masih tanah merah. Di sebuah rumah terdapat satu keluarga dengan dua orang anak. Anak bungsu keluarga tersebut sedang demam tinggi. Kang, bagaimana ini? Rita sakit keras, sedangkan kita tidak punya uang untuk membawanya ke dokter, ucap Nunung sambil terisak. Entahlah Nung, Akang pun bingung. Hasil panen merugi, boro-boro untuk berobat si Rita. Untuk makan sehari-hari pun kita banyak berutang ke warung, timpal Adit sambil mengacak rambutnya frustasi. Coba Akang pinjam ke Akang Asep, kan dia kakak Akang dan keadaannya pun sangat jauh dengan kita. Dia orang paling kaya di desa ini, desak Nunung karena dia sangat mengkhawatirkan putrinya. Baik Akang coba, ucap Adit sambil melangkah keluar rumah menuju rumah Kang Asep kakaknya. Walaupun dalam hatinya tidak yakin akan mendapatkan pinjaman, karena Kang Asep sangat pelit padahal dia kaya. Sambil berjalan, Adit melamun memikirkan kehidupannya yang jauh dari kata cukup. Rumah bekas peninggalan orang tuanya pun sudah sangat reot, kalaupun hujan bocor di mana-mana. Untuk menghidupi keluarganya, Adit setiap hari bertani. Tiap tahun ini panennya pun gagal, banyak hama di kebunnya. Untuk makan pun keluarga Adit harus berutang ke warung tetangga. Bahkan seringkali keluarganya puasa karena tidak ada makanan. Tak terasa berjalan sambil melamun, Adit sudah sampai ke rumah Kang Asep. Tak 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 tak, punten Kang, ucap Adit sambil mengetuk pintu. Terdengar derat langkah kaki dari dalam rumah. Tak berselang lama, pintu pun dibuka. Terlihat sosok pria gendut dengan kumis yang tebal, itulah Kang Asep. Ada apa, Dit? Malam-malam begini ganggu orang tidur saja, ucap Kang Asep menatap Adit dengan sinis. Jangankan mempersilahkan adiknya masuk, tersenyum pun tidak. Adit merasa canggung untuk mengutarakan maksudnya, apalagi melihat perangai kakaknya. Tapi mengingat anaknya sedang terbaring, terpaksa ia harus memberanikan diri.
Maaf Kang kalau saya mengganggu, tapi Rita sekarang sedang sakit keras. Saya bahkan tak punya uang untuk membawanya ke dokter. Saya kesini mau pinjam uang untuk berobat Kang, Ustadz Adit memelas. Tidak ada, Akang pun tak bisa meminjamkan kamu uang. Orang miskin seperti kamu mana mungkin bisa membayar hutang. Sekarang pergilah, Akang tak sudi punya adik yang hanya merepotkan saja. Ucap Asep mendelik sambil berkacak pinggang. Adit yang mendapat perlakuan seperti itu pun sambil berkaca-kaca, ada rasa nyeri yang menjalar ke ulu hatinya. Ia sudah menduga akan seperti ini tetapi tetap saja sakit hati. Awas saja aku akan membungkam mulut kamu Kang dengan kekayaan. Umpat Adit sambil mengepalkan tangannya. Sorot matanya penuh dendam dan amarah. Adit melangkah menuju rumahnya dengan ditemani kemarahan. Sesampainya di rumah, Adit langsung masuk karena pintu belum dikunci. Bagaimana Kang? Apa Kang Asep mau memberikan pinjaman? Nunung langsung bertanya begitu melihat Adit masuk ke rumah. Adit menghela nafas panjang. Boro-boro memberikan pinjaman. Hanya cacian yang akan dapat Nung. Ucap Adit sambil berkaca-kaca, teringat lagi ucapan kakaknya yang menyakitkan. Nunung hanya mampu terisak terdengar penuturan suaminya. Dia tahu apa yang sedang suaminya rasakan sehingga dia tidak bertanya apa-apa lagi. Sudah Hanung, besok akan pergi mencari kerja di kota. Mudah-mudahan ada kerjaan apapun itu akan kerjakan biar dapat uang untuk Rita berobat. Ucap Adit mencoba menenangkan hati Nunung. Nunung hanya mengangguk mencoba percaya bahwa suaminya bisa mendapatkan uang untuk kesembuhan sang anak. Keesok harinya Adit berpamitan pada Nunung untuk pergi ke kota. Nung akan berangkat dulu. Doakan Akang semoga cepat dapat kerjaan. Titip anak-anak dan jaga dirimu baik-baik ya, ucap Adit sambil mengusap pucuk kepala sang istri. Iya Kang, Nunung akan doakan Akang yang terbaik, ucap Nunung sambil mencium punggung suaminya dengan taksim. Adit perlahan melangkah pergi meninggalkan rumahnya. Cuaca hari itu sangat cerah tapi tidak dengan Adit yang sedang bersusah hati. Sampai di suatu persimpangan, Adit tidak mengambil jalan ke kiri yang akan membawanya ke kota. Tetapi Adit malah belok kanan yang menuju hutan larangan. Entah apa yang merasuki pikiran Adit hingga membawanya ke hutan larangan yang terkenal keangkerannya. Banyak orang yang melakukan pesugihan di sana. Yang ada di pikiran Adit yaitu harus menemui Mbah Jaya yang menjadi kuncen untuk pesugihan. Dia sudah menyerah dengan keadaan sekarang. Adit hanya ingin kaya secepatnya. Rumah Mbah Jaya yaitu di tengah-tengah hutan tersebut. Memang Mbah Jaya suka dengan kesunyian karena dia merasa tenang saat bersemedi. Sampailah Adit di tengah hutan, dia mencari letak rumah Mbah Jaya. Walaupun dia pernah mendengar tentang laki-laki tua itu, tapi baru kali inilah dia sampai memberanikan diri untuk menemuinya. Dari kejauhan Adit melihat sebuah gubuk panggung dengan beratapan daun kelapa. Adit segera menuju gubuk tersebut. Tok tok tok, Adit mengetuk daun pintu gubuk tersebut. Masuk terdengar suara berat dari dalam gubuk. Adit membuka pintu dengan perasaan berdebar. Dia duduk setelah dipersilahkan oleh tuan rumah. Di hadapannya ada laki-laki tua dengan sorot mata tajam dengan jambang yang sudah memutih. Dialah Mbah Jaya. Saya tahu kedatanganmu, wahai anak muda. Apakah kamu siap dengan ritual untuk mendapatkan kekayaan? Ucap Mbah Jaya tanpa basa-basi, sepertinya dia sudah tahu maksud kedatangan Adit. Adit terperanjat karena tanpa bertanya Mbah Jaya sudah tahu maksudnya. Siap, Mbah, ucap Adit sambil bergetar karena gugup. Baiklah, pertama kamu harus meminum darah ayam cemani. Lalu memanggang ikan di antara ikan yang ada di ember itu harus bersemedi selama semalam. Jangan membuka mata apapun yang terjadi sampai Mbah yang menyuruhnya. Dan kamu harus tahu setelah nanti kamu kaya maka kamu harus memberikan tumbal manusia setiap tahunnya, ucap Mbah Jaya menjelaskan. Adit mengiyakan karena tekadnya sudah bulat ingin kaya tanpa memikirkan imbasnya.
Adit memulai ritual yang pertama minum darah ayam cemani yang sudah disediakan Mbak Jaya. Dia merasakan mual yang luar biasa tapi ditahannya karena kalau sampai muntah maka ritualnya gagal. Adit bisa melewati ritual pertamanya, sekarang ritual yang kedua yaitu memanggang ikan. Ia melangkah mendekati ember dan memilih ikan tersebut. Adit memilih ikan yang paling kecil karena di pikirannya biar tak lama menghabiskannya. Perlahan Adit mulai meletakkan ikan kecil itu untuk dibersihkan. Ketika Adit mulai membersihkan sisa ikan, terdengar suara Rita menjerit dan mengatakan, "Bapak, tolong hentikan sakit. Bapak, tolong hentikan sakit, ini luar biasa. Jadi ini anaknya mau dijadikan tumbal pesugihan." Adit terlonjak kaget, tapi ketika Adit berhenti, suara Rita pun ikut berhenti. Adit pun melanjutkan pekerjaannya dan berpikiran mungkin hanya halusinasinya saja. Ketika Adit membelah perut ikan itu, sekali lagi Adit mendengar suara Rita menjerit lebih keras dan berkata, "Bapak Bapak sakit ini sangat luar biasa, Bapak jahat, Bapak jahat, Bapak sakit, Bapak jahat." Lalu perlahan-lahan terdengar seperti nafas yang sedang sekarat lalu hilang. Kali ini Adit bahkan tidak menggubris suara itu dan melanjutkan memanggang dan memakan ikannya sampai habis. Tiba-tiba Mbak Jaya sudah ada di depan Adit sambil tersenyum menyaksikan Adit yang sudah memakan ikannya sampai tak tersisa. "Benar-benar kamu anak muda, sudah haus akan harta. Tapi bagaimanapun kamu sudah berhasil di ritual kedua. Sekarang sudah waktunya kamu menuju goa di belakang rumah ini dan bersemedi semalam," ucap Mbak Jaya sambil memandang tajam. Langit malam itu sedikit berkabut. Suara hewan hutan terdengar menyeramkan. Pohon-pohon tinggi berjajar seperti raksasa menakutkan, tapi tidak menyurutkan niat Adit untuk melanjutkan ritualnya. Adit berjalan di belakang Mbak Jaya yang sedang berkomat-kamit merapalkan mantranya. Tidak berselang lama mereka telah sampai di depan goa. Lalu Mbak Jaya mengajak Adit masuk. Ketika Adit masuk terlihat lorong panjang non gelap. Adit memasakkan kakinya mengikuti Mbak Jaya. Mbak Jaya menyuruh berhenti ketika sampai di tanah yang agak tinggi dan di depan mereka terdapat nampan yang penuh dengan sesajen. Ada dupa, kemenyan, kembang 7 rupa, darah ayam cemani, dan telur ayam kampung. "Wahai anak muda, duduklah di depan sesajen itu dan pejamkan matamu, bersemedilah, minta apa yang kamu inginkan. Hadapi semua yang akan mengganggumu, jangan sampai membuka mata sampai aku yang membangunkanmu. Jika kamu berhasil, Mbah Jagat Wiraksa akan mengabulkan apa yang kamu minta. Aku akan menjemputmu besok pagi," ucap Mbah Jaya sambil berlalu meninggalkan Adit. Selepas kepergian Mbah Jaya, Adit melaksanakan ritual pamungkasnya. Hingga menjelang tengah malam, Adit mendengar suara wanita tertawa cekikian dan merasa belayan halus di pundaknya. Tapi lama-kelamaan belayan tersebut berubah menjadi cekian. Nafas Adit terasa sesak, tapi Adit tidaklah goyah. Lama-lama gangguan tersebut menghilang. Berbagai gangguan Adit rasakan, tapi tidak membuat Adit berhenti melakukan ritualnya. Sampai Adit seperti melihat Rita diseret oleh sosok tinggi besar. Seluruh badannya berwarna hijau berbulu. Bola mata makhluk tersebut sebesar bola kasti berwarna merah dengan mulut yang bertaring tajam. Rita diseretnya tanpa ampun sampai tubuhnya terus mengeluarkan darah dengan pakaian yang sudah terkoyak. Rita terus menjerit dan meronta, tapi tidak dihiraukan makhluk tersebut. Malah semakin Rita menjerit, makhluk tersebut tidak segan menyabuk tubuhnya sampai terguling lalu diseret kembali. Hampir saja Adit membuka mata, tapi Adit teringat kembali ucapan Mbak Jaya yang mewanti-wanti jangan membuka mata. Sampai tak terasa waktu pun telah pagi. Mbak Jaya membangunkan Adit dan mengatakan ritualnya telah berhasil. Ketika Adit membuka mata, Adit terbelalak. Di depan matanya banyak uang tertumpuk dan emas berkilauan. Adit berteriak senang, tak menyangka hidupnya akan kaya raya.
Desa Kampung Karuhun hari itu digempatkan oleh kematian Rita. Banyak warga berbondong-bondong untuk takziah dan mengucapkan bela sungkawa kepada Nunung. Terlihat Nunung menangis histeris menyaksikan jasad putri kecilnya yang sudah terbujur kaku. Otik kakak Rita yang baru berusia 12 tahun pun sesungguhkan di dekat sang ibu. Memang jarak usia Otik dan Rita tidak beda jauh, hanya beda 3 tahun. Mak Ima, tetangga yang paling dekat rumah Nunung, sedari tadi mencoba menenangkan Nunung yang menangis. Banyak warga yang berbisik-bisik menanyakan keberadaan Adit yang tidak kelihatan batang hidungnya. Pak RT yang baru datang bersama Kiai Sukma membuka penutup wajah jasad Rita. Tapi begitu melihatnya, Pak RT merasa heran dengan wajah kecil Rita yang lebam membiru. Berbeda dengan Kiai Sukma. Ia terlonjak kaget menyaksikan bahwa yang di hadapannya bukan jasad Rita, melainkan hanya gedebok pisang. Tapi beliau tak memberitahu siapapun, beliau hanya beristighfar dan menghela nafas panjang. Nung yang sabar, semua sudah takdir yang di atas. Jangan terus bersedih, kasihan Rita, jangan memberatkan kepergiannya. Kamu masih punya Otih yang masih membutuhkanmu, ucap Kiai Sukma mencoba memberi kekuatan hati Nunung yang terlihat sangat rapuh. Nunung tidak menjawab, hanya mengangguk dan mencoba meredakan tangisannya. Maaf Nung, dari tadi saya tidak melihat Adit kemana, tanya Pak RT sambil celingukan. Mata Nunung kembali memanas. Kang Adit dari kemarin pergi mencari pekerjaan ke kota, ucap Nunung sambil terisak. Baiklah, sambil menunggu suamimu pulang, bagaimana jika kita mengurus jenazahnya Rita? Kasihan jika dibiarkan terlalu lama. Kiai Sukma memberikan pendapatnya. Warga pun setuju dan mulai menyiapkan keperluan mengurus jenazah. Ibu-ibu sudah bersiap memandikan, begitupun Nunung. Ia ingin memandikan sang anak untuk terakhir kalinya. Begitu baju Rita mulai dibuka, semua yang memandikan kaget karena seluruh badan Rita membiru dan lebam hampir sekujur tubuhnya. Di bagian perutnya terdapat garis memanjang berwarna merah seperti bekas dibelah. Jadi ini cerita yang sangat tragis ya teman-teman. Gue sampai merinding nih. Nunung mencoba menjelaskan kepada warga bahwa semua lebam diakibatkan demam terlalu tinggi sehingga pembuluh darah mengalami penyumbatan dan beku. Nunung pun tahu dari mantri desa yang memeriksa Rita tadi pagi, warga pun akhirnya percaya. Setelah dimandikan, lalu jenazah Rita dibungkus kain kafan dan yang terakhir disolati. Hari sudah menjelang sore, tapi Adit yang ditunggu belum juga datang. Akhirnya warga pun sepakat menguburkan jenazah Rita hari itu juga. Nunung hanya bisa pasrah, tidak bisa mencegah untuk menunggu suaminya pulang karena takut keburu malam. Jenazah Rita pun akhirnya dimakamkan di pemakaman umum Desa Karuhun yang terletak di desa. Sepanjang jalan Adit bersiul dan bernyanyi riang. Udara malam yang dinginan hening tak dipedulikan. Adit hanya ingin cepat-cepat sampai ke rumahnya. Dari kejauhan Adit melihat bendera kuning di rumahnya, terdengar suara orang mengaji. Adit berlari mendekati rumahnya dan banyak orang juga di sana. Adit heran dan tanpa mengucapkan salam, Adit segera masuk ke dalam rumah. Ada apa ini? Kenapa kok tiba-tiba ramai orang mengaji di rumah kita, Nung? Adit bertanya sambil menatap Nunung yang tengah duduk di pojok rumah sambil menangis. Akang kemana saja? Kenapa baru datang, Kang? Di mana Akang saat Rita sekarat? Tanya Nunung sambil memukul-pukul dada Adit. Apa? Jadi Rita meninggal? Adit lemes dan tubuhnya ambruk di hadapan Nunung, matanya berkaca-kaca. Adit baru ingat tentang ikan yang dia panggang, jadi itu hanyalah simbol tumbalnya. Di dalam hati Adit, dia sangat terpukul, tapi egonya mengalahkan nuraninya. Alah, persetan dengan Rita. Lagian anak itu hanya merepotkan saja. Rita itu sering sakit-sakitan, jadi buat apa dia hidup? Yang terpenting sekarang saya kaya raya, gumam Adit dalam hatinya. Tak berselang lama Adit bangkit, dia pura-pura merasa sedih.
Sabar Nung, mungkin sudah waktunya Rita meninggal. Akang pun sangat bersedih dan merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan anak kita. Adit memeluk Nunung sambil menangis. Orang-orang yang sedang berkumpul pun ikut merasakan duka ketika melihat pasangan suami istri tersebut kehilangan anaknya. Bahkan sang juragan kaya Kang Asep sama sekali tidak peduli, jangankan memberikan ucapan bela sungkawa datang pun tidak. Padahal yang meninggal adalah keponakannya. Hari-hari keluarga Adit dilewatinya hanya bertiga. Pada suatu senja Adit mengajak Nunung bersama Otih bercengkrama karena sekarang Nunung sudah terlihat tegar. Nung, waktu Akang pergi ke kota, Akang bertemu dengan saudagar kaya raya yang sedang dirampok. Akang berhasil melawan perampok itu dan Akang diberi hadiah ini. Ucapan Adit sambil memperlihatkan tumpukan uang dan emas di dalam tas ranselnya. Nunung dan Otih melongo melihat uang dan emas yang begitu banyak dan baru kali ini juga mereka melihatnya. Akang berniat membuat rumah yang bagus dan membuka toko sembako untuk memenuhi kebutuhan kita ke depannya. Adit melanjutkan bicaranya. Nunung dan Otih yang polos percaya saja atas ucapan Adit tanpa merasa curiga sedikit pun. Mulai hari itu Adit menjadi orang terkaya di kampungnya. Bahkan Asep kakaknya berada jauh di bawahnya. Toko sembako Adit sangat ramai pembeli, bahkan baru saja Adit meresmikan toko cabang yang kelima. Jadi Pak Adit ini menjadi saudagar kaya raya, membuka toko sembako sudah bercabang 5. Kehidupan Adit yang bergelimang harta secara tiba-tiba menimbulkan kecurigaan banyak warga. Tapi warga tidak bisa berbuat apa-apa. Selain tidak adanya bukti apapun, Adit selalu memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Padahal kedermawaan Adit hanyalah sandiwara untuk menutupi pesugihannya. Setelah Adit kaya, keluarga Asep pun berubah sikapnya. Mereka selalu memuji keberhasilan Adit dan membanggakan Adit sebagai adiknya. Sore itu Asep mengunjungi Adit dengan tujuan ingin meminjam uang untuk usahanya yang sedang menurun. "Permisi Dit," ucap Asep sambil mengetuk pintu rumah sang adik. Adik yang tengah bersantai di ruang keluarga pun melangkah membukakan pintu. Kang Asep, ada apa Kang kesini?" ucap Adit ketus sambil menatap tajam kakaknya. Adit teringat saat dia dulu meminjam uang dan dendam itu masih tersimpan di dalam hatinya. "Maaf Dit, Akang kesini mau pinjam uang untuk modal usaha. Kan sekarang kamu sudah kaya raya. Masa kamu tidak kasihan pada kakakmu ini yang sedang mengalami kesulitan?" Asep memelas berharap Adit yang dulu dikenalnya orang baik walaupun miskin itu mau memberikan pinjaman uang. Adit tersenyum sinis. "Bukannya Akang malu punya adik seperti saya?" Asep kaget tak menyangka adiknya masih ingat apa yang dikatakannya dulu. "Maafkan Akang yang dulu, Dit. Akang bersalah." Asep mengatakannya seolah menyesal. "Baiklah, Akang perlu uang berapa?" ucap Adit yang sudah merasa muak melihat sandiwara kakaknya. "Hanya 10 juta, ucap Asep sambil tersenyum dan berpikir ternyata Adit masih sebodoh dulu. Hanya berpura-pura baik Adit menjadi kasihan padanya. Adit masuk ke rumah untuk mengambil uang dan Adit tersenyum yang menyiratkan sesuatu. Pembalasan akan segera dimulai Kang, gumam Adit di dalam hatinya. "Ini Kang uangnya." Adit memberikan amplop coklat kepada Asep. "Terima kasih Dit, Akang janji akan segera mengembalikannya," ucap Asep. Setelah Asep pulang, Adit segera menutup pintu sembari terus mengumbar senyum anehnya. Sudah 1 tahun Adit menjadi orang kaya. Besok adalah malam Jumat Kliwon. Dia harus menyerahkan tumbalnya kepada Mbah Jagat Wireksa. Jadi Mbah Jagat Wireksa ini adalah si Buto Ijo yang sudah memakan korban pertama si Rita, anaknya Pak Adit. Hari itu Kiki anak semata wayang Asep bermain ke rumah Adit. Adit kegirangan melihat mangsanya menghampiri sendiri tanpa repot-repot mencarinya. Kiki bermain bersama Otih, anak yang berusia 6 tahun itu tampak asik memainkan mobil-mobilan. "Kiki, kesini nak,"
Adit memanggil Kiki. Ada apa, Paman? Ucap Kiki menghampiri Adit. Ini buat jajan kamu, Ki. Adit menyerahkan uang 10.000 kepada Kiki. Terima kasih, Paman, ucap Kiki kegirangan sambil pergi jalan. Adit melihat Kiki memakan jajanan dari uang yang diberikannya. Tersenyum miring, sebentar lagi Kiki akan menjadi tumbalnya karena uang yang diberikan telah diberi mantra penyerahan tumbal. Adit mewanti-wanti Otih untuk tidak meminta jajanan Kiki. Walaupun heran, tapi Otih tetap menuruti perintah bapaknya. Malam itu terasa sangat mencekam. Adit telah memasuki kamar khususnya yang tidak boleh dimasuki siapapun termasuk Nunung dan Otih. Adit berkomat-kamit merapalkan mantranya sambil membakar dupa. Di hadapannya terdapat nampan berisi sesajen. Nunung tampak gelisah di kamarnya. Nunung merasa akan terjadi sesuatu di malam ini. Nunung merasa heran akan kelakuan suaminya karena setiap malam Jumat, Adit selalu tidur di kamar khususnya. Nunung ini tidak tahu isi kamar tersebut. Namun dia tidak berani untuk memasukinya karena Adit selalu marah besar ketika Nunung mencoba mendekati kamar tersebut. Jadi Adit ini punya kamar khusus di setiap ritual untuk melakukan target tumbal pesugihan. Di dalam kamar khusus Adit memanggil Mbah Jagat Wireksa. Tiba-tiba muncul asap tebal yang lama-kelamaan menjadi sosok raksasa berwarna hijau yang sering dipanggil Buto Ijo. Aku akan menjemput tumbalku. Terima kasih abdiku, kau memberikan makanan lezat malam ini. Hahaha. Jadi Buto Ijo ini sangat senang tertawa sudah diberikan makanan yang lezat. Suara Buto Ijo terdengar menggelegar memekakan telinga Adit. Setelah itu Buto Ijo pun menghilang menyisakan bau gosong yang menyengat. Udara malam itu di rumah Asep terasa panas. Ida istri Asep sudah menyalakan kipas angin tetap saja gerah. Bahkan Kiki anak mereka sampai membuka baju karena tak kuat menahan panasnya. Keringat membasahi tubuh kecilnya. Angin berhembus sangat kencang menerpa pintu rumah Asep. Tiba-tiba muncul sosok Buto Ijo yang hanya dapat dilihat oleh Kiki. Kiki pun menjerit dan berlari memeluk sang ibu. Sontak membuat Asep dan Ida merasa heran dengan kelakuan sang anak. Ada apa, Ki? Ida bertanya sambil memeluk Kiki. Belum sempat Kiki menjawab, tangan besar Buto Ijo itu sudah mencekik lehernya. Kiki melotot dengan lidah menjulur menahan sakit. Tubuhnya kejang-kejang mencoba berteriak, tetapi semakin Kiki mencoba menjerit tangan Buto Ijo, semakin menggerakkan cekiannya. Ida pun menangis melihat keadaan putranya. Asep mencoba memberikan pertolongan kepada Kiki, tapi hasilnya nihil. Kiki menggelapar kelojotan dengan tubuh penuh lebam. Buto Ijo itu tak mau lama-lama. Setelah mencekik Kiki, lalu Buto Ijo itu menerogoh dada Kiki dan mengambil organ tubuh anak tersebut seperti ginjal, hati, usus, bahkan yang terakhir jantungnya. Lalu dimakannya dengan rakus. Darah Kiki pun tak luput disedotnya sampai habis sehingga Kiki sangat pucat kehabisan darah. Setelah itu tubuh Kiki ditelannya bulat-bulat. Memang Buto Ijo itu menyukai tumbal anak-anak di bawah 10 tahun untuk disantapnya. Sedangkan tumbal di atas 10 tahun dijadikan jembatan, pilar, dan dinding di istananya. Ida dan Asep sangat panik melihat tubuh Kiki yang sangat pucat. Asep berdiri untuk memanggil mantri desa, tapi semuanya telah terlambat. Tiba-tiba badan Kiki terimbas ke lantai, sudah tak bernyawa. Jadi ini Kiki ini sudah mati ya, diambil sama Buto Ijo. Mata Kiki melotot dengan lidah yang menjulur. Seluruh tubuhnya lebam dan bagian perutnya ada garis merah memanjang. Keadaannya sama seperti kematian Rita dulu. Ida menjerit histeris, Asep pun terkulai lemas. Jiwanya tergoncang melihat kematian Kiki kecilnya yang tragis. Banyak tetangga kedatangan mendengar jeritan Ida, dan mereka pun sangat shock melihat Kiki sudah terbujur kaku. Di kamar khusus, Adit tengah tertawa melihat nampan yang berisi sesajen berubah menjadi tumpuan uang dan emas.
Dia sangat gembira karena telah berhasil memberikan tumbal dan mendapat kekayaan yang sangat banyak. Pagi hari, desa Kampung Karohun kembali digegerkan dengan kematian Kiki yang mendadak. Kemarin Kiki masih terlihat bermain dan berlari ke sana kemari dengan ceria. Semua warga merasa terpukul dengan kematian anak lucu seperti Kiki. Adit sekeluarga pun datang takziah ke rumah Asep dan mengucapkan bela sungkawa. Adit seolah-olah merasa terpukul dengan kematian keponakannya itu. Dia memeluk Asep, kakaknya, dengan menguatkan hati Asep untuk mengikhlaskan sang anak. Padahal di hatinya Adit sedang gembira menyaksikan kehancuran Asep. Ini baru permulaan, Kang, gumam Adit di dalam hatinya. Berbeda dengan Ida, ia merasa Aditlah yang membuat Kiki meninggal. Ida berkali-kali menatap sinis ke arah Adit. Mungkin firasat seorang ibu sangatlah peka. Nunung menggenggam tangan Ida memberikan kekuatan karena Nunung sudah pernah merasakan kehilangan anak dan rasanya begitu menyakitkan. Kehidupan Adit terus meningkat karena toko sembakonya berkembang pesat berkat bantuan si Buto Ijo. Tapi itu semua tidak menjadikan Adit merasa puas. Ambisinya selalu mengatakan itu belum cukup. Jadi yang namanya manusia itu pasti selalu kurang terus ya. Itu pasti. Jadi ini jangan ditiru ya. Nunung hanya diperbolehkan Adit menggunakan uang seperlunya. Bahkan Nunung dan Odeh tak pernah belanja barang yang mewah. Makan pun seadanya saja, karena Adit takut jika hartanya habis dan kembali hidup miskin. Adit sangat pelit kepada keluarganya. Berbeda jika ada warga yang membutuhkan, Adit selalu nyumbang dengan nominal besar. Itu semua dilakukan untuk menutupi kecurigaan warga. Nunung merasa aneh setelah kaya, Adit menjadi pelit. Adit pun tak pernah sholat, bahkan jika Nunung dan Odeh ketahuan sholat, maka Adit akan marah besar. Mukena Nunung dan Odeh habis karena dibakar Adit. Nunung merasa tak mengenal sosok Adit yang sekarang. Usaha Asep setiap bulannya selalu menurun, bahkan nyaris bangkrut. Surat tanah dan surat rumah sudah digadaikan ke bank untuk suntikan modal. Namun tetap saja usahanya tidak ada kemajuan. Sebenarnya itu semua ulah Adit, tentu saja dengan bantuan si Buto Ijo. Dendam Adit telah membutakan mata hatinya sehingga Adit hanya ingin melihat kehidupan kakaknya yang hancur berantakan. Asep yang sudah putus asa meminta Ida untuk meminjamkan uang lagi kepada Adit untuk modal. Awalnya Ida menolak mentah-mentah permintaan suaminya itu. Karena dia masih curiga kepada Adit atas kematian Kiki walaupun Ida belum mempunyai bukti apapun atas tuduhannya itu. Tetapi Asep terus saja memohon, akhirnya Ida mengiyakan dengan terpaksa. Assalamualaikum, ucap Ida sambil mengetuk pintu. Waalaikumsalam. Nunung membukakan pintu. Tak Ida, mari masuk, ajak Nunung sambil mempersilahkan tamunya duduk. Tak berselang lama Adit pun menghampiri mereka yang baru saja duduk. Tumben teh main kesini ada apa? Tanya Adit sedikit ketus. Tata kesini diminta kakakmu untuk pinjam uang. Usaha kami saat ini benar-benar diambang kebangkrutan. Ucap Ida tanpa basa-basi mengutarakan maksudnya. Ida malas berlama-lama apalagi melihat kesombongan Adit. Jadi Adit ini sudah mulai sombong dan merasa paling kaya. Duh teh, bagaimana sih dulu saja yang 10 juta nggak dibayar ini mau pinjam lagi. Adit melotot sambil bertacak pinggang. Ida hanya mampu menunduk tak bisa bicara apa-apa lagi. Nunung pun melihat perangai suaminya itu hanya menggeleng kepala dan mengelus dadinya. Tiba-tiba terlintas di benak Adit sebuah cara untuk membuat kakaknya lebih menderita dan tentunya menguntungkan dirinya. Adit tersenyum culas. Baiklah teh, begini saja. Saya akan memberikan uang ini untuk membantu ekonomi kalian. Memanglah tidak banyak, tapi setidaknya bisa membuat kalian tetap bisa makan. Kalau meminjamkan saya tidak bisa, ucap Adit setengah mengejek sembari memberikan uang gambar Bung Karno sekitar 10 lembar. Tidak ada pilihan lain, Ida pun tetap menerima uang itu walaupun merasa terhina.
Memang saat ini keluarganya sedang butuh uang. Setelah menerima uang tersebut, Ida pun permisi pulang. Malam itu adalah malam Jumat. Ida dan Asep sedang berbincang di ruangan keluarga. Hari itu tepat 1 tahun kepergian Kiki, dan ekonomi mereka terasa sangat sulit akhir-akhir ini. Kang, kenapa ya setelah Kiki tiada, ekonomi kita pun seakan terasa sulit. Usaha kita pun menurun. Ida berkaca-kaca mengingat Kiki dan kesulitan mereka. Akang pun bingung, setiap hari selalu ada saja orang yang menagih utang. Kian dari utang kita pun kian menumpuk, apalagi utang ke rentenir yang selalu saja berbunga tiap harinya. Ucap Asep menghela nafas yang panjang. Tiba-tiba Ida dan Asep melihat bayangan hitam di hadapannya. Lama-kelamaan bayangan hitam itu terlihat jelas menjadi sosok raksasa yang mengerikan. Ida menjerit sementara Asep melongo tak bisa mengeluarkan suara apapun. Aku sudah memakan anak kalian, sekarang aku akan menjemput istrimu untuk kujadikan budakku. Hahaha. Jadi ini Butai Juni akan menjemput istrinya Asep untuk dijadikan budak ya. Suara raksasa itu menggelegar membuat siut semua yang mendengarnya. Tolong, tolong, tolong jangan, siapa kamu? Tanya Ida sambil gemetar. Kamu telah memakan uangku, dan sekarang kamu harus membayarnya dengan nyawamu. Ucap Butoijo sambil menyeringai ke arah Ida memperlihatkan taringnya yang sangat tajam. Ida semakin takut dan merapatkan tubuhnya ke tembok, sementara Asep sudah terkulai pasrah sambil matanya terus melihat ke arah Butoijo. Butoijo merangkul pundak Ida dan beberapa kali dilemparkannya ke tembok. Setelah puas, Butoijo mencakram leher dan mencekiknya. Terlihat darah segar mengalir dari bibir Ida dan Butoijo segera menjilat darah Ida sampai habis. Lalu Ida dihempaskannya ke lantai dan diseretnya. Ida berusaha meminta tolong kepada Asep, tapi jangankan menolong, Asep pun tak bisa menggerakkan saking takutnya. Akhirnya Butoijo perlahan menghilang sembari terus menyeret Ida. Perlahan Asep membuka mata. Asep bernafas lega dan berpikir yang terjadi tadi adalah sebuah mimpi buruk saja. Asep mulai bangkit dari kakinya, terasa menyenggol sesuatu. Asep melihat ke bawah dan terkejut ketika melihat tubuh istrinya terbujur kaku. Ini berarti istrinya sudah diambil ya sama Butoijo, jadi tumbal ya. Asep menjerit karena shock, ternyata kejadian tadi adalah nyata dan tadi dia pingsan bukan tertidur. Asep tak kuasa menahan tangis apalagi melihat kondisi jasad istrinya yang mengenaskan, seluruh badannya lebam dan membiru. Bibirnya sangat pucat dan terlihat robekan yang lumayan besar. Lehernya pun patah dengan posisi leher terkulai. Asep terus saja menjerit sampai warga pun kedatangan. Semua warga kembali terkejut melihat kondisi Ida yang telah meninggal. Warga mulai geram dan saling bertanya siapa dalang di balik semua itu. Bahkan warga bertanya kepada Asep penyebab kematian Ida. Tak mendapat jawaban apapun karena Asep terus saja menjerit dan menangis. Kejadian itu memicu kecurigaan warga karena sudah 3 orang dalam kurun waktu 3 tahun yang meninggal dengan cara tak wajar. Kehidupan Adit terus saja melonjak, toko sembakonya sudah terbesar di mana-mana. Bahkan di kota pun Adit sudah mempunyai beberapa cabang. Adit sekarang sudah tersenyum puas karena telah membalas dendam kepada Asep. Asep sudah diusir dari rumahnya karena tidak bisa melunasi hutangnya, dan kini entah di mana keberadaannya. Terakhir Adit mendengar kabar bahwa kakaknya berkeliaran di jalan menjadi orang gila. Sungguh kabar yang sangat mengembirakan bagi Adit. Tapi di dalam hatinya Adit sedang dilanda kebingungan siapa lagi orang yang akan ditumbalkannya untuk tahun depan yang tinggal beberapa bulan lagi. Nunung dan Oti hari itu belanja kebutuhan bulanan ke pasar. Oti yang sudah beranjak remaja pun sangat cekatan memasukkan barang belanjaannya ke dalam mobil. Oti pun heran walau sang bapak sangat kaya raya tapi bapaknya tak
memperkerjakan orang lain di rumahnya seperti sopir, pembantu, dan tukang kebun. Semuanya hanya dikerjakan Nunung dan Otis setiap harinya. Sebegitu pelit bapaknya, bahkan untuk biaya belanja, biaya sekolah, semuanya harus ada kwitansinya. Nunung yang sedari tadi melihat anaknya melamun menepuk bahu sang anak. "Ada apa, nak, kok melamun?" Ibu, tidak apa-apa, Bu. Ayo kita pulang," ucap Otis sambil tersipu malu karena ketahuan melamun. Ketika Nunung dan Otis akan naik ke mobil, terdengar panggilan seseorang. "Assalamualaikum, Bu Nung." Ternyata itu Kiai Sukma menghampiri mereka dengan tergesa. "Waalaikumsalam, ada apa, Pak Yai?" tanya Nunung sambil turun kembali dari mobilnya. Otis hanya diam memperhatikan obrolan Kiai Sukma dengan ibunya. "Maaf, Bu, jika saya lancang. Sebaiknya Ibu dan Otis harus segera meninggalkan rumah. Sepertinya ada yang tidak beres dengan suami Ibu." Nunung dan Otis heran dengan ucapan Pak Yai Sukma. "Maksud Pak Yai aneh bagaimana?" Nunung mengerutkan dahinya. "Maaf, Bu, saat Rita anak Ibu meninggal, yang saya lihat bukan Rita, tetapi hanya gedebok pisang. Begitupun dengan jasad Kiki dan Bu Ina. Sepertinya ini ada kaitannya dengan kemajuan Pak Adit. Kalian berdua harus berhati-hati. Bukan saya suudzon, tapi waspada itu harus," ucap Pak Kiai Sukma tanpa terbasa-basi lagi karena yang dia pikirkan saat ini adalah keselamatan Nunung dan Oti. Jadi Pak Kiai Sukma ini sudah memberi waspada ya kepada istrinya Pak Adit dan Oti. Anaknya Pak Adit ini mungkin mau jadi sasaran tumbal ya. Jadi yang namanya hidup itu harus antisipasi sebelum kejadian. Ucapan Pak Kiai Sukma sontak saja membuat Nunung marah, tidak terima suaminya dituduh melakukan pesugihan. Jaga bicaranya Pak Kiai. Asal Pak Kiai tahu, harta yang didapatkan Kang Adit adalah hadiah dari saudagar yang ditolongnya. Pak Kiai jangan berpikiran macam-macam kalau tidak tahu kebenarannya. Saya tidak akan percaya ucapan Pak Kiai sampai kapanpun. Saya tegaskan, jangan campuri urusan rumah tangga orang lain. Ngurus keluarga sendiri pun Pak Kiai belum tentu becus, ucap Nunung gusar sambil berlalu naik ke dalam mobil. Terlihat Nunung sangat marah dan membanting pintu mobilnya dengan keras. Mobil Nunung pun perlahan maju meninggalkan Pak Kiai Sukma yang hanya menggelengkan kepala sambil menarik nafas panjang. Ternyata niat baiknya tidak bisa diterima Nunung. Mobil Nunung telah memasuki pelataran rumahnya. Terlihat Adit sedang bersantai di teras rumah sambil meminum secangkir kopi. Adit merasa heran karena Nunung turun dengan memasang wajah jengkel. "Kamu kenapa, Nung? Pulang dari pasar kok mukanya merah begitu?" tanya Adit. Nunung tak menjawab pertanyaan suaminya. Dia bingung harus menjawab apa, takut suaminya tersinggung. Nunung masuk ke rumah tanpa bicara sepatah kata pun. "Kenapa dengan ibumu?" kini Adit bertanya kepada anaknya. "Itu, Pak, tadi waktu di pasar kita disuruh berhati-hati oleh Pak Kiai Sukma. Karena katanya Bapak melakukan pesugihan." Otis menjawabnya dengan jujur. Adit terperanjat kaget, ternyata Pak Kiai Sukma sudah tahu kelakuannya. "Sialan. Awas saja kalau sampai si Sukma ikut campur urusan saya," geram Adit di dalam hatinya. Sedari sore Adit sudah menyiapkan keperluan untuk nanti malam. Malam ini adalah malam Jumat, di mana Adit akan bersemedi di dalam kamar khususnya. Tepat pukul 12 malam, Adit memasuki kamar khususnya. Sebuah nampan dengan berbagai sesajen sudah tersedia. Bau kemenyan sudah menguar kemana-mana. Mulut Adit berkemat-kamit merapalkan mantranya. Asap tebal tiba-tiba memenuhi kamarnya dan menjelma menjadi sosok buto hijau. Adit duduk bersimpuh dan menyembah makhluk tersebut. "Sembahmu aku terima, adikku." Jadi ini sambil tertawa nih buto hijaunya. Ucap buto hijau sambil tertawa keras. "Sembahmu aku terima, abdiku, hahaha."
ucap Butoijo sambil tertawa keras. Terima kasih Gusti, ucap Adit sambil kembali duduk bersila. Ingatlah, minggu depan kamu harus menyiapkan kembali tumbalmu. Minggu depan bersamaan dengan bulan purnama penuh, aku ingin tumbal dari keluargamu, yaitu putrimu. Suara Mbah Jagatwirksa menggema ke segala penjuru rumah. Adit tercengang mendengar penuturan Butoijo itu. Bagaimanapun Adit sangat menyayangi Otih. Maaf Mbah, apakah tidak bisa diganti dengan orang lain? Tanya Adit memelas. Nurani seorang ayah seakan tidak rela harus kembali kehilangan anaknya. Jangan membantah kau Adit, aku menginginkan putrimu untuk menambah kesaktianku. Putrimu masih gadis, akan menjadikanku semakin sakti, apalagi menjadi tumbal pada saat bulan purnama. Butoijo itu kelihatan geram dengan penolakan halus Adit. Adit hanya mampu menunduk. Dia kelihatan sangat takut melihat kemarahan sang Butoijo. Tapi kau tenang saja, aku akan memberikan harta 2 kali lipat dari tumbal lainnya jika kau menjadikan putrimu tumbalku kali ini. Butoijo memberikan tawaran sambil menatap tajam ke arah Adit. Adit berbinar mendengar tawaran itu, hatinya sangat senang akan mendapatkan harta yang berlimpah. Adit seakan tak peduli akan nyawa Otih, dagingnya harta di atas segalanya. Adit kemudian menyanggupi permintaan Butoijo itu sambil membayangkan hartanya akan semakin menggunung. Sikap Adit mulai hari itu sangat berubah. Adit memanjakan Otih. Segala keinginan Otih selalu dipenuhinya. Tidak diperhitungkan seperti biasanya. Tentu saja karena Adit sudah tahu nyawa Otih tidak akan lama lagi. Tidak apalah dia menghabiskan sedikit uang untuk 1 minggu ke depan. Karena nanti akan mendapatkan harta lebih, pikir Adit. Jadi ini pikiran Adit itu hanya uang, dan uang. Tidak memikirkan nyawa anaknya sendiri ya. Naudzubillah. Otih dan Nunung merasa heran akan perubahan sikap Adit. Tapi tak berani bertanya, lagian itu perubahan yang baik. Setiap hari Otih pergi belanja ke mal yang selama ini tak pernah dilakukannya. Lalu pergi ke salon untuk perawatan. Otih berubah menjadi gadis cantik. Tanpa disadarinya ada bahaya besar yang sedang mengintainya. Pagi hari udara di desa kampung Karohun sangat sejuk. Otih sedang berjalan menyusuri jalan desa untuk jalan-jalan pagi. Otih kembali berpapasan dengan Pak Kyai Sukma yang baru pulang dari masjid. Assalamualaikum Nak Otih, sapa Pak Kyai Sukma sambil tersenyum. Wah, ini sangat surprise nih. Ada apa lagi Pak Kyai? Tanya Otih ketus tanpa menjawab salam Pak Kyai Sukma. Maaf nak, sebaiknya segera pergi dari rumahmu. Ada bahaya yang sedang mengancam, ucap Pak Kyai Sukma memperingatkan Otih. Sekarang di dalam penglihatannya ada sosok tinggi besar selalu mengikuti Otih. Aduh Pak Kyai, ini tak bosan apa mengusik kehidupan keluarga saya. Iri itu tak baik untuk kesehatan, kelihatannya saja alim, padahal hatinya penuh iri dan dengki. Otih melengos pergi tanpa menoleh Pak Kyai Sukma. Ya Allah, maafkan hamba yang telah gagal memperingatkannya. Semoga engkau selalu melindunginya, ucap Pak Kyai Sukma sambil menatap punggung Otih yang diikuti makhluk besar. Hari-hari Otih terasa menyenangkan dengan segala fasilitas yang Adit belikan. Tetapi itu hanya dirasakan oleh Otih dan Nunung. Sikap Adit masih saja perhitungan. Malam itu udaranya sangat panas. Nunung merasa tidak enak hati sejak tadi sore. Entah apa yang akan terjadi. Adit sudah pergi ke kamar khususnya. Nunung perlahan masuk ke kamar Otih. Terlihat Otih pun sibuk dengan kipas di tangannya, padahal AC terlihat sudah menyala. Entah kenapa Nunung menatap Otih sangat lekat, seperti akan terpisah lama. Tangan Nunung membelai pucuk kepala sang anak dengan penuh kasih sayang. Otih hanya tersenyum melihat ibunya memperlakukannya seperti anak kecil. Setelah memastikan Otih baik-baik saja, Nunung kembali ke kamarnya.
Ada hawa aneh menyusup relung hati Nunung. Dia merasa sedih tapi tidak tahu apa penyebabnya. Di luar rumah, bulan purnama penuh sangat indah dan terang benderang. Samar-samar terlihat bayangan hitam masuk ke dalam kamar Otih. Otih sedang duduk di atas kasurnya, merasakan badannya. Air-air ini terasa berat dan pegal. Tiba-tiba muncullah raksasa besar berwarna hijau, menatap tajam ke arah Otih, berteriak, tetapi suaranya tercekat di kerongkongannya, tidak bisa keluar. "Hai gadis cantik, aku akan membawamu ke istanaku malam ini," ucap Buto Ijo sambil mendekati Otih. Otih beringsut mundur dari kasurnya sampai dia tidak bisa bergerak lagi karena mentok mengenai ujung ranjang. "Asal kamu tahu, bapakmu telah menukarmu dengan harta yang banyak. Memang benar apa yang dikatakan si Sukma itu, bapakmu telah melakukan perjanjian denganku." Hahaha, Buto Ijo ini tertawa menggelengar, berarti ini sangat senang. Otih yang mendengar ucapan Buto Ijo itu menangis. Dia menyesal telah mengabaikan peringatan Pak Kiai Sukma. Namun semuanya sudah terlambat, sekarang nyawanya sudah di ujung tanduk. Buto Ijo semakin mendekat, dia merasakan tubuh gadis di hadapannya masih suci. Hasrat birahi Buto Ijo itu memuncak apalagi saat bulan purnama seperti malam itu. Semua pakaian Otih dicabiknya menggunakan kukunya yang tajam. Lalu Buto Ijo itu menyetubui Otih dengan ganas. Darah mengalir dari selakangan Otih, seluruh tubuhnya membiru. Memang darah perawan saat bulan purnama penuh dapat menambah kesaktian sang Buto Ijo. Setelah puas, lalu Buto Ijo menyeret tubuh longlai Otih yang penuh darah lalu menghilang menembus tembok. Sementara di kamar khususnya, Adit sedang kegirangan melihat uang yang menggunung, begitupun emas berserakan di mana-mana. Saking kegirangannya, Adit ketiduran sambil memeluk tumpukan uang tersebut. Pagi hari cuaca sangat sejuk, kicauan burung terdengar sangat merdu. Suasana di kampung sangat asri tanpa polusi. Nunung beranjak dari kamarnya berniat membangunkan putrinya. Tetapi tak ada sautan apapun, padahal Nunung sudah mengetuk pintu kamar Otih yang sangat keras. Akhirnya Nunung berhasil membuka pintu kamar Otih menggunakan kunci cadangan. Baru saja Nunung masuk, dia melihat pemandangan yang mengerikan. Di atas kasur, tubuh Otih sudah terbujur kaku dengan pakaian yang compang-camping. Seluruh tubuhnya membiru dan lebam. Alat vitalnya menganga. Darah berjajaran di mana-mana, berakhir di ujung tembok. Nunung berteriak histeris sambil berlari menggedor pintu kamar khusus. Adit yang baru bangun segera keluar dan mengunci pintu kembali. "Ada apa sih, Nung? Pagi-pagi sudah heboh?" tanya Adit pura-pura heran. Nunung tidak menjawab. Dia menuntun tangan Adit memasuki kamar Otih. Adit pun dibuat kaget dengan apa yang dilihatnya. Memang dia yang menumbalkan Otih, tapi tidak menyangka anaknya disetubui Buto Ijo. "Kita harus menghubungi polisi. Siapa yang tega melakukan semua ini kepada anak kita?" ucap Nunung. Terlihat kemarahan di wajahnya, air mata terus mengalir membasahi pipinya. "Jangan, Nung. Nanti ribet, harus berurusan dengan polisi," bentak Adit. Dia tidak mau semuanya terbongkar. Nunung tidak bisa membantah suaminya itu. Nunung segera menutupi tubuh Otih dengan kain jarik. Darah yang berjajaran dibersihkannya sesuai perintah Adit. Kampung Karohun kembali digegerkan dengan kematian tragis yang menimpa Otih. Pak Kiai Sukma yang mendengar kabar tersebut tertunjuk lesu, merasa gagal menyelamatkan nyawa Otih. Dalam mimpi, Nunung berada di sebuah istana yang megah dengan pilar-pilar yang begitu kokoh. Nunung kaget ternyata setelah diperhatikan dengan seksama, ternyata pilar tersebut terbuat dari tubuh orang-orang yang ditumpuk. Mata dari semua orang itu tampak melotot dengan lidah yang menjulur meneteskan darah membentuk kolam merah dengan bau anyir yang sangat menusuk hidung. Perhatian Nunung tertuju kepada dinding istana tersebut.
Langkah kakinya mendekati dinding dan betapa kagetnya dia dengan apa yang dilihatnya. Tubuh Ida dan Ote tersemat menjadi dinding. Kondisi tubuh mereka persis seperti tubuh orang-orang yang menjadi pilar, menyiratkan kesaktian dan penderitaan yang luar biasa. Nunung menangis tak tahan melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Ibu harus segera pergi dari rumah Bapak jika ibu ingin selamat. Semua yang dikatakan Kiai Sukma benar adanya. Otih di sini sangat tersisa, Bu. Semoga kematian yang sesungguhnya cepat terjadi karena Otih ingin bebas dari belenggu iblis ini. Tiba-tiba mulut Otih mengeluarkan suara sontak saja. Nunung berteriak saking kagetnya. Nunung terbangun dari mimpinya dengan tubuh yang berkeringat. Ternyata aku hanya mimpi, gumam Nunung sambil menyandarkan dirinya ke ujung ranjang. Nunung melamun memikirkan mimpinya. Tiba-tiba Nunung teringat ucapan Pak Kiai Sukma tempo hari. Apa ini ada kaitannya dengan beberapa kematian yang tak wajar? Selama beberapa tahun ini, Nunung berpikir keras, apalagi memikirkan kondisi memperhatinkan Otih dalam mimpinya. Aku harus membuktikan kebenarannya, ucap Nunung sambil beranjak keluar dari kamarnya. Perlahan-lahan Nunung mendekati kamar khusus. Nunung berharap ada petunjuk dari kamar tersebut, karena selama ini tidak pernah tahu apa isi kamar itu, dan apa saja yang dilakukan Adit di kamar tersebut. Bodohnya dia hanya diam saja dan tidak pernah berani mencari tahu jawaban dari segala pertanyaannya. Nunung mencoba membuka pintu kamar itu, tapi tidak bisa karena selalu dikunci oleh Adit. Kebetulan Adit hari ini tidak ada di rumah, sedang melihat kantor cabang di kota. Nunung tidak menyerah, dia pergi ke dapur membawa linggis dan berusaha mencongkel pintu kamar. Akhirnya dengan susah payah pintu kamar khusus bisa juga dibuka. Nunung melotot melihat isi kamar khusus tersebut. Terlihat ada sesajen yang masih terlihat segar di atas nampan, sepertinya sesajen tersebut selalu diganti setiap harinya. Nunung membuka lemari di kamar itu, uang tertumpuk dengan emas yang sangat banyak. Ada yang menarik perhatian Nunung, buku berwarna hitam yang berbeda di atas lemari. Nunung mengambil buku dan membukanya. Nunung terbelalak kaget, ternyata isi dari buku itu adalah mantra pemanggil buta hijau. Tubuh Nunung seketika ambruk ke lantai, matanya memanas dan berkaca-kaca. Tak menyangka suaminya tega melakukan pesugihan dan mengorbankan keluarganya. Keterlaluan kau, Kang, hanya demi harta kau hancurkan keluarga kita. Kau berikan anak-anak kita kepada iblis. Iman kau sudah digadaikan, pantas saja selama ini kau selalu menjauh dari Gusti Allah, gumam Nunung sambil berurai air mata. Ketika selesai mengucapkan kata Gusti Allah, ada suara benda yang jatuh sangat keras, tetapi ketika diperiksa tidak ada apapun. Udara di dalam kamar pun berubah sangat panas, seperti ada yang tidak suka akan ucapan Nunung. Nunung segera keluar dari kamar karena merinding atas kejadian tadi. Nunung duduk di ruangan tamu sambil merenungi semua yang terjadi. Andai saja dia percaya ucapan Pak Kiai Sukma, pasti Otih masih hidup. Nunung menangis sangat keras meluapkan penyesalannya. Nunung merasa tak bersemangat hidup lagi semenjak kematian Rita dan Otih, karena baginya anaklah yang menjadikan dia kuat menjalani kehidupan yang keras. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Nunung berteriak. Dia merasa putus asa. Nunung kemudian bangkit. Dia tidak boleh menyerah, ada jiwa Otih yang harus diselamatkan dari belenggu iblis. Nunung masuk ke kamar dan mulai membereskan bajunya. Nunung tidak membawa barang berharga apapun termasuk uang. Nunung tidak sudi memakan lagi harta dari hasil mengorbankan nyawa anak-anaknya dan nyawa orang yang tak bersalah. Nunung kemudian pergi membawa koper meninggalkan rumah megah dengan kenangan pahit di dalamnya. Sepanjang jalan pikiran Nunung kalut. Nunung bingung harus pergi kemana karena kedua orang tuanya sudah lama meninggal. Nunung sekarang hanya sebatang kara, bahkan uang pun dia tidak punya. Terlintas di benaknya untuk pergi ke rumah Kiai Sukma. Semoga Pak Kiai bisa membantu mengatasi masalahnya.
Walaupun sebenarnya Nunung malu bertemu dengan Pak Kiai Sukma atas perlakuannya dulu. Sesampainya di perkarangan, rumah sederhana namun sangat asri dan resik. Banyak pohon yang rindang dengan halaman yang luas, juga bunga yang warna-warni memberikan kesan sejuk. Nunung perlahan mengetuk pintu, dan tidak berapa lama seorang perempuan dengan ramah membukakan pintu. Beliau adalah Bu Aisyah, istri dari Pak Kiai Sukma. Beliau mempersilahkan Nunung masuk walaupun bingung melihat keadaan Nunung yang membawa koper besar. "Maaf Teh Nunung, tumben kesini, ada perlu apa?" tanya Bu Aisyah sembari tersenyum. Setelah membawakan minuman untuk Nunung. "Bu, saya ada perlu dengan Pak Kiai," Nunung menjawab dengan perasaan tak karuan. Bu Aisyah perlahan beranjak memanggil Pak Kiai Sukma di belakang. Tak lama keduanya masuk ke ruang tamu. Pak Kiai Sukma melihat ada beban berat yang sedang Nunung rasakan. Bu Nunung, silakan diminum airnya," sapa Pak Kiai Sukma berbasa-basi. Nunung pun meminum air yang ada di hadapannya hingga tandas, karena memang dia merasakan haus setelah perjalanan cukup jauh. "Ada apa, Bu? Tak biasanya datang kemari?" tanya Pak Kiai Sukma setelah melihat Nunung agak lega. Lalu Nunung menceritakan semuanya, dimulai dari mimpi dan semua yang diketahuinya di dalam kamar khusus itu. Nunung bercerita sambil terisak menahan tangis. Bu Aisyah tampak tak berhenti beristighfar akan kengerian yang sedang beliau rasakan. Pak Kiai Sukma terlihat tenang karena beliau telah menduganya. Sesekali kepalanya mengangguk, tanda beliau paham dengan apa yang terjadi. "Pak Kiai, apakah jiwa Otih dan Ida bisa dilepaskan dari jeratan iblis terkutuk itu?" tanya Nunung dengan geram karena ibu mana yang tega melihat anaknya tersisa. "Insya Allah, Bu, semoga dengan kuasa Allah diberikan pertolongan. Walaupun Otih dan Ida tidak bisa kembali ke dunia, tetapi setidaknya mereka bebas dari siksaan siluman, menunggu kematian yang sebenarnya dengan tenang," jawab Pak Kiai Sukma. "Tapi Pak Kiai, ketika dalam mimpi saya tidak melihat Rita dan Kiki. Di manakah mereka?" tanya Nunung heran. Seketika raut wajah Pak Kiai Sukma berubah, ada gurat kesedihan terpancar dari wajahnya yang bersih. Sebelum menjawab, Pak Kiai Sukma menghela nafas panjang. "Bu Nunung harus tabah mendengar kabar ini. Menurut penglihatan mata batin saya, mereka tidak dijadikan tiang, pilar, ataupun dinding. Mereka telah disantap siluman laknat karena mereka masih kanak-kanak yang merupakan makanan kesukaan Buto Ijo," jawab Pak Kiai Sukma tertunduk lesu. Nunung dan Bu Aisyah terlonjak kaget, air mata Nunung kembali tumpah. Hati Nunung sangat sakit, ternyata selama ini dia makan seolah hasil dari menjual darah dagingnya. Bu Aisyah memeluk Nunung mencoba menenangkan. "Pak Kiai, apakah boleh untuk sementara saya tinggal di sini? Saya tidak tahu harus pergi kemana," tanya Nunung di sela-sela tangisnya. "Boleh kok, kebetulan ada rumah kosong di belakang rumah ini. Tadinya mau dijadikan pondok santri tapi masih kurang dananya," jawab Bu Aisyah yang merasa kasihan kepada Nunung. Pak Kiai Sukma tersenyum dan mengangguk tanda mengiyakan. "Maaf Bu, bukan niat mengajari, tapi mulai saat ini jangan tinggalkan sholat dan mengaji," Pak Kiai Sukma mengingatkan Nunung. Nunung tersipu malu karena selama ini sangat jauh dengan Robbinya. Nunung mengangguk sambil menitik air mata. "Sepertinya akan ada datang nanti malam. Ibu dan Ibu Nunung harus siap menyambutnya dengan dzikir dan terus mengucap asma Allah," ucap Pak Kiai Sukma serius. Bu Aisyah dan Nunung saling pandang, tak mengerti dengan ucapan Pak Kiai Sukma. Ada rasa takut yang meruyat di hati mereka. Adit heran melihat pintu rumah yang tak dikunci. Adit berteriak memanggil Nunung tapi tak ada sautan. Adit masuk ke dalam rumah, hatinya geram karena Nunung pergi tanpa mengunci pintu. Adit memeriksa kamarnya, tak ada yang berubah. Perlahan Adit melangkah mendekati kamar khusus. Adit memeriksa kamarnya, tak ada yang berubah. Perlahan Adit melangkah mendekati kamar khusus. Dia terkejut tampak pintu kamar khususnya terbuka seperti habis dicongkel.
Pikiran Adit tak tenang, takut ada maling masuk membawa tumpukan uang dan emasnya. Adit masuk dengan tergesa. Dia segera memeriksa lemari dan ternyata uang dan emasnya masih utuh. Adit bernafas lega. Tapi siapa yang merusak pintu kamar khususnya? Pertanyaan itu terus muncul dalam hatinya. Adit kembali ke dalam kamarnya dan melihat ada kertas di meja kamarnya. Akang jahat, tega mengorbankan keluarga hanya demi harta. Nunung pergi Kang, jangan pernah Akang cari Nunung lagi. Nunung kecewa sama Akang. Begitu bunyi surat di atas meja yang ditemukan Adit. Seketika Adit mengepalkan tangannya menahan amarah. Berani-beraninya Nunung meninggalkannya tanpa pamit. Lalu Adit membuka lemari dan benar saja semua pakaian Nunung sudah tidak ada. Hanya uang dan emas yang ditinggalkan Nunung. Syukurlah, ternyata perempuan tak tahu diri itu tak membawa harta saya. Kamu pikir saya bersedih ditinggalkan perempuan seperti kamu? Tidak sama sekali. Yang saya takutkan kamu pergi dengan membawa harta saya, gumam Adit sambil tersenyum manis. Tiba-tiba muncul asap memenuhi ruangan kamar Adit dan menjelma menjadi buta hijau. Adit terkejut dengan kedatangan sesembahannya secara mendadak. Adit segera bersujud di depan makhluk mengerikan itu. Bangun abdiku, kamu harus tahu istrimu sudah berkhianat kepadamu. Dia sekarang mencoba untuk melawanmu, ucap buta hijau menggeram. Ampun seribu ampun Gusti, tapi apa yang bisa dilakukan? Istri saya, Nunung hanya perempuan kampung yang bodoh, ucap Adit meremehkan Nunung. Kamu salah, istrimu meminta bantuan si Kiai Sukma untuk membebaskan jiwa anakmu itu. Sebaiknya aku membawa si Nunung untuk tumbalku sebelum dia berbuat macam-macam. Apakah kamu tidak keberatan? Tanya buta hijau sambil menatap tajam ke arah Adit. Silakan saja Mbah, bahwa perempuan pengkhianat itu saya tidak membutuhkannya lagi. Yang saya butuhkan hanya uang dan emas yang berlimpah, ucap Adit tegas. Aku sangat suka mempunyai abdi sepertimu, manusia serakah, hahaha, ucap buta hijau menggeler. Perlahan buta itu menghilang menyisakan bau kosong yang menyengat. Suasana di rumah Pak Kiai Sukma terasa mencekam tak seperti biasanya. Udara pun terasa sangat panas padahal sudah menjelang tengah malam. Di ruang tengah Pak Kiai Sukma, Bu Aisyah dan Nunung tak berhenti berzikir mengucapkan asma Allah. Perasaan Nunung sudah tak enak sejak tadi, tapi dia mencoba untuk tenang. Sekelebat bayangan tinggi besar memasuki rumah Pak Kiai Sukma, walaupun beberapa kali terpental tapi tak membuat makhluk itu menyerah. Akhirnya setelah sekian lama makhluk itu berhasil masuk menerobos pintu. Buta hijau menatap nyalang ke arah Nunung. Nunung dan Bu Aisyah kaget melihat makhluk mengerikan di hadapannya. Tubuh mereka bergetar menahan rasa takut yang luar biasa. Hanya Pak Kiai Sukma yang terlihat tenang, tak berhenti berzikir dengan menggenggam tasbih di tangannya. Buta hijau tak melewatkan kelengahan Nunung yang sedang dilanda ketakutan. Perlahan buta itu mendekati Nunung. Tangan besarnya berhasil meraih leher Nunung dan mencekiknya. Nunung yang setengah sadar melotot merasakan kesakitan. Bu Nunung, baca ayat Al-Quran yang Bu bisa, jangan kalah dengan iblis Bu, ucap Pak Kiai Sukma mengingatkan Nunung. Nunung yang hampir kehabisan nafas mencoba membaca ayat kursi dan surat-surat pendek dia bisa. Tapi buta hijau itu termasuk siluman dengan kesaktian tinggi yang tak mudah menyerah. Dia terus mencekik leher Nunung walaupun tangannya sudah panas dan hampir terbakar. Pak Kiai Sukma yang melihat kejadian itu tak tinggal diam. Beliau segera mengibaskan tasbihnya ke tangan buta itu, menghasilkan pancaran sinar yang menyilaukan. Pergiannya terlepas dan terlihat tangan buta hijau itu melepuh. Amarah buta hijau memuncak. Sukma, kita bertarung di alamku. Jika kamu berhasil mengalahkanku, si Nunung bisa terbebas. Bahkan aku akan membebaskan jiwa Adit dan Ida yang terperangkap di istanaku. Tapi jika kamu kalah, kalian bertiga akan menjadi budakku, tantang buta hijau sambil menghilang. Pak Kiai Sukma menghela nafas panjang sementara Bu Aisyah dan Nunung masih terlihat shock dengan kejadian yang mengerikan.
Leher Nunung terlihat memerah dengan bekas tangan. Memang Nunung merasakan lehernya susah digerakkan saking sakitnya. Kemudian Pak Kiai Sukma menunaikan ibadah sholat 2 rakaat untuk meminta pertolongan Allah. Setelah selesai, kemudian Pak Kiai Sukma berbicara serius kepada istrinya dan Nunung. Saya akan pergi ke alam siluman, kalian bantu saya dengan doa dan jangan berhenti bersikir. Saya menerima tantangan buto itu hanya semata berniat membantu sesama hamba Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan untuk kita semua, ucap Pak Kiai Sukma. Pak Kiai Sukma duduk bersila sambil memejamkan matanya. Bu Aisyah dan Nunung bersikir di samping raga Pak Kiai Sukma yang sedang melanglang ke alam lain menyusul buto hijau. Pak Kiai Sukma berada di hutan belantara dengan pohon-pohon besar menjulang tinggi. Hutan itu adalah hutan larangan yang banyak dihuni para dedemit. Pak Kiai Sukma mengawasi sekitar mencari sosok buto hijau. Tiba-tiba satu tendangan keras mendarat di punggungnya mengakibatkan Pak Kiai Sukma kehilangan keseimbangan. Hampir saja beliau terjatuh, untung tangannya sigap meraih pohon besar yang berada di dekatnya. Hanya segitu kemampuanmu, Sukma, kau bukanlah lawanku. Sebaiknya kau menyerah sebelum kau mati di tanganku. Tiba-tiba buto hijau berdiri di hadapan Pak Kiai Sukma. Hidup dan matiku berada di tangan Allah Tuanku. Sebaiknya kamu segera bertobat. Bukankah Allah menciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah kepadanya? Jawab Pak Kiai Sukma dengan tenang. Jangan menyebut nama itu di hadapanku, Sukma, teriak buto hijau seraya menyerang Pak Kiai Sukma. Perkelahian sengit pun tak terelakkan. Amarah buto hijau semakin meluap karena banyak serangan yang bisa ditangkis Kiai Sukma, sedangkan tubuh buto hijau sering terkena serangan balik sang Kiai. Tiba-tiba Kiai Sukma mendengar jeritan Oti dan Ida meminta tolong. Beliau celingukkan mencari sumber suara. Kesempatan itu tak sia-siakan buto hijau untuk menyerang sang Kiai secara membabi buta sehingga Kiai Sukma terpental dan tersungkur memuntahkan darah segar. Buto hijau yang menyaksikan lawannya terjatuh tertawa dan semakin menyombongkan dirinya. Kiai Sukma mencoba menarik nafas panjang untuk memulihkan tenaga dalamnya yang hampir terkuras. Dadanya merasakan kesakitan yang luar biasa akibat pukulan sang buto. Siluman itu bukan siluman yang bisa diremehkan. Sudah banyak tumbal yang dia santap sehingga menambah kesaktiannya. Perlahan Kiai Sukma membaca ayat-ayat Allah dengan lantang, membuat buto hijau menutup telinganya. Buto hijau merasakan panas dan di tubuhnya yang seakan membakar. Tanpa membuang waktu, Kiai Sukma meloncat dengan mengucapkan Allahu Akbar sambil memukul tasbihnya ke tubuh buto hijau. Terdengar suara benturan yang sangat keras dengan cahaya seperti percikan api. Tubuh buto hijau menggelapar di atas tanah. Ampun, aku menyerah. Aku akan menepati janjiku melepaskan Nunung dari intaian tumbalku dan melepaskan jiwa Otih dan Ida, ucap buto hijau dengan suara meringis menahan kesakitan. Baiklah, segera tepati janjimu. Jika sampai kamu berdusta, aku akan menghancurkanmu juga istanamu, ucap Kiai Sukma mengancam. Perlahan buto hijau menghilang. Sepeninggal buto hijau, Kiai Sukma duduk sila di atas tanah. Tangannya menggenggam tasbih sambil berpikir. Dengan husuk dari kejauhan, Kiai Sukma melihat Otih dan Ida berjalan mendekatinya. Terima kasih Pak Kiai telah menolong kami. Maafkan jika dulu Otih tidak percaya akan ucapan Pak Kiai. Sampaikan salam untuk Ibu. Sekarang Otih dan Bi Ida sudah tenang untuk menunggu kematian tanpa disiksa siluman itu, ucap Otih sambil tersenyum. Ida hanya mengangguk mengiyakan ucapan Otih. Perlahan Otih dan Ida menghilang dari hadapan Kiai Sukma. Sementara itu Bu Aisyah dan Nunung yang sedang husuk berzikir dikejutkan dengan tubuh Kiai Sukma yang ambruk dengan memuntahkan darah segar. Tetapi mereka ingat akan pesan Kiai untuk terus berzikir apapun yang terjadi. Setelah agak lama mata Kiai Sukma terbuka dan mencoba duduk. Bu Aisyah dengan sigap membantu suaminya dan segera memberikan air minum.
Alhamdulillah Bu, jiwa Otih dan Bu Ida sudah terbebas. Begitupun Buto itu tidak akan mengganggu Ibu lagi, ucap Kiai Sukma kepada Nunung. Bu Aisyah dan Nunung mengucapkan hamdalah secara bersamaan. Tapi maaf Bu, saya tidak bisa menolong Pak Adit karena dia sudah terkait perjanjian. Ucap Pak Kiai Sukma penuh sesal. Tidak tidak apa-apa Pak Kiai, Kang Adit harus mendapatkan balasan setimpal atas apa yang dilakukannya, ucap Nunung menahan amarah. Adit yang sedang bersantai dikejutkan dengan kedatangan Buto Ijo yang terlihat sedang marah besar. Gara-gara ulah istrimu yang berkhianat, aku hampir mati, ucap Buto Ijo sambil menggeram. Tangan Buto Ijo mencekik leher Adit kemudian melemparkannya ke tembok. Rupanya Buto Ijo melampiaskan kemarahan atas kekalahan kepada Adit. Adit hanya mampu duduk bersimpuh sambil menahan sakit. Kepalanya mengeluarkan darah yang cukup banyak. Aku sekarang memberimu kesempatan kamu hidup, tapi kamu ingat minggu depan kamu harus memberiku tumbal gadis perawan pengganti si Nunung. Kalau sampai kamu gagal, maka kamu akan kujadikan budakku, ucap Buto Ijo menggelegar sambil mengentakkan kakinya kemudian menghilang. Rumah Adit bergetar seperti terkena gempa akibat hentakan sang Buto. Seketika Adit ambruk karena kepalanya merasakan pusing yang luar biasa. Sudah beberapa hari Adit terbaring sakit akibat benturan yang sangat keras membuatnya sering merasakan pusing. Para tetangganya tanpa acuh membiarkan Adit sakit sendirian. Bukan tanpa sebab, sikap apatis warga dikarenakan mereka sudah mengetahui pesugihan Adit. Warga takut dijadikan tumbal jika terlalu dekat dengan Adit. Nunung, Bu Aisyah, dan Kiai Sukma pernah datang menjenguk, membawakan makanan dan mengingatkan Adit untuk segera bertobat. Namun bukan ucapan terima kasih yang mereka dapat, melainkan bentakan dan makian, malah makanan yang dibawa Nunung ditumpahkan Adit ke lantai. Adit merasa kebingungan mencari tumbal gadis perawan yang diminta Buto Ijo, apalagi dengan kondisinya yang sedang sakit. Bahkan sekarang uang dan emasnya tak bisa membantu untuk menyembuhkannya. Adit sudah beberapa kali pergi ke dokter dengan biaya yang mahal tetapi tak kunjung sembuh. Adit merasa bosan untuk bolak-balik ke dokter dan takut uangnya habis. Di dalam hati kecilnya, Adit merasakan penyesalan dengan apa yang telah dilakukan. Akibat ambisinya, kini saat terbaring sakit ia hanya sendiri tanpa anak dan istri. Namun lagi-lagi egonya mengalahkan nuraninya. Ia merasa tak bersalah dan berhak bahagia walaupun harus mengorbankan keluarganya. Besok malam adalah waktu penyerahan tumbal, tapi Adit belum mendapatkan. Sekarang sangat sulit untuk mendapatkan tumbal, apalagi warga sudah mengetahui tentang pesugihannya. Jangankan mau menerima uang Adit, ketika di jalan berpapasan mereka banyak yang memalingkan muka. Di mata warga Adit tak lebih dari manusia serakah yang menjijikkan. Adit merasa frustasi karena tak ada yang bisa diserahkan kepada sesembahannya. Ia hanya berharap Buto Ijo bisa memberikan waktu lagi. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Suasana di sekitar rumah Adit terasa mencekam. Suara burung ngantuk di atas genteng menambah kesan seram. Rumah megah Adit tampak mengerikan. Adit hanya mondar-mandir di kamar khususnya, pikirannya tak tenang. Tiba-tiba Buto Ijo sudah berada di hadapannya. Adit yang terkejut langsung bersujud di hadapan Buto Ijo. Mana tumbalku Adit? Bentak Buto Ijo menatap Adit dengan nyalang. Ampuni hamba Gusti, hamba belum bisa mendapatkannya. Hamba janji akan segera mendapatkannya. Mohon beri hamba waktu lagi, ucap Adit bergetar menahan ketakutan. Tidak, aku tak mau mendengarkan alasan apapun. Sekarang sudah saatnya kamu menjadi budakku, teriak Buto Ijo yang marah. Ampun Gusti, hamba masih ingin hidup, ucap Adit memelas sambil menangis. Namun Buto Ijo tak menggubris permohonan Adit. Perlahan Buto Ijo mencekik leher Adit dan memutar tubuh Adit, kemudian melemparkannya ke tembok. Bukan hanya sekali, tubuh Adit berulang kali dilemparkannya. Adit hanya bisa pasrah, darah terus mengalir dari kepalanya. Setelah puas, Buto Ijo menginjak tubuh Adit yang sudah tak berdaya sampai Adit melotot karena sesak menahan sakit yang teramat sangat.
Tak cukup sampai di situ, Buto Ijo mengalungkan rantai kepala Adit lalu diseretnya dibawa ke alam siluman. Beberapa hari kemudian jasad Adit baru ditemukan warga yang mencium bau tak sedap di rumah Adit. Kondisi mayat Adit sangat memperhatikan. Selain tubuh sudah membusuk, juga lebam biru memenuhi tubuhnya. Darah yang sudah menghitam dari kepalanya, di dadanya terdapat lubang menganga yang terus mengeluarkan nanah dan bau yang menyengat. Setelah kematian Adit, toko sembakonya semuanya terbakar. Rumah meganya ikut ambruk tanpa sebab. Nunung memulai hidup baru menjadi guru mengaji di pesantren Pak Kiai Sukma. Walaupun hidupnya sederhana, tapi kini Nunung sangat bahagia. Ini sangat luar biasa nih. Semoga bisa diambil hikmahnya ya. Di alam lain, Adit terus disiksa, setiap tubuhnya diseret dan dicambuk makhluk mengerikan. Penyesalan sekarang sudah tak berguna. Itulah akhir hidup orang yang bersekutu dengan iblis alias Buto Ijo. Hikmah yang bisa diambil, jangan pernah menyekutukan Allah hanya untuk harta dan kekayaan, karena dunia hanyalah bersifat fana. Akhiratlah yang kekal. Sifat serakah hanya akan menimbulkan kesengsaraan di kemudian hari. Penyesalan selalu datang di akhir. Berpikirlah sebelum melakukan sesuatu. Dekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa supaya dilindungi dari bahaya. Sayangi keluarga, karena mereka harta yang paling berharga untuk selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itulah cerita dari kiriman subscriber. Semoga bisa diambil hikmahnya, diambil pelajaran kita semua ya. Jadi kesimpulan dari cerita subscriber, diambil kisah nyata. Tadi namanya kan Mas Asep dan Mas Adit ya. Mas Adit ini kan sebagai pelaku dan si Asep kan sebagai korban ya, korban tumbal dari istrinya dan anaknya juga menjadi korban Buto Ijo tersebut ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau masalah ekonomi atau kita kesulitan hidup, kita harus banyakin istighfar, bertobat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sholat 5 waktu dan banyakin istighfar sholat agar kita selalu selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai sini Lintang Misteri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus cerita selanjutnya dari kiriman subscriber. Antara ada dan tiada, mereka ada.